HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ayo kawan-kawan Indoni, mari belajar tata susila, ucapkan doa saat berjumpa, salam panganjali Om Swastiastu, semoga kita selamat selalu atas karunia ide yang widi. Ayo teman-teman Hinduni, kita belajar tata susila, sampaikan salam saat berpisah, Om Santi Santi. Pemirsa HiTV Napi Orti, apa kabar? Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ini tahun ke-9 Wartam. Kami mengusung tema Nawaksara, 9 gaya penulisan Hindu milenial. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Bersama saya Diah Alicia, mari kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan sosialisasi event 9 tahun Wartam Nawaksara, dan ngopi ngobrol inspiratif. Selamat menyaksikan. Swastiastu, semoga kita selamat selalu atas karunia ide yang widi. Ayo teman-teman Hinduni, kita belajar tata susila, sampaikan salam saat berpisah, Om Santi 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 Om, semoga semua selalu damai atas karunia ide yang widi. Hai Sobat Hindu Dharma, menyambut Mahawakya Nawaksara Wartam, muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Panitia 9 tahun Wartam mengundang generasi muda untuk join berbagai event dan lomba serangkaian 9 tahun Wartam. Esai, coloring Dharma Wacana, kuis Hindu Dharma, workshop jurnalistik, pameran seni rupa, dan Wartam Goes to School. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda untuk berbagai event dan lombanya. Mari kunjungi pameran karya rupa Hindugrafi Nawaksara, serangkaian HUT Wartam ke-9 di kampus Warin Gedong 3 Denpasar. Membuka mata menuntun jiwa. Jika Anda mahasiswa, kirim karya Anda dengan kriteria orisinil 800 sampai 1000 kata, substantif dan solotif. Jika Anda milenial, muda, dan berpikir cerdas, maka kirimkanlah video Dharma Wacana Anda, kaidah sinematografi, durasi 3-5 menit, selaras tatwa, susila acara Hindu Dharma. Jika Anda memiliki hobi tulis-menulis, dan jika Anda muda milenial, join workshop jurnalistik 9 tahun Wartam Nawaksara yang akan berlangsung di kampus Warin Denpasar. Bagi adik-adik Swindu diundang berpartisipasi untuk join lomba coloring. Untuk lomba coloring disediakan buku Smart Coloring Hinduni untuk diwarnai dan diikutkan ke dalam lomba coloring warna. Membuka mata, menangkap mata, menjadikan Wartam istimewa.
teman-teman Swindu, siswa-siswi Hindu, hari ini Jumat 19 Mei 2023, Wartam Goes to School di program Wartam Action Week Nawaksara 9 tahun Wartam di TK Hindu Widyakerti Denpasar. Nah, acara hari ini diantaranya kuis Hinduni, yoga ceria, dongeng, lagu Hinduni, dan door-prize menarik. Nah, semua itu untuk mengenalkan ikon Hindu pada pendidikan anak usia dini untuk menuju Nawaksara cerdas. Nah, seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti dalam Jelajah Tanpa Kata Menganyam Mozaik Budaya. Semoga kita senantiasa sehat dan rahayu dalam lindungan hidup saya. Aku ingin seperti bintang gelap kelip di tengah malam. Aku mau menjadi bintang terangi alam setiap malam. Aku mau menjadi bintang terangi alam setiap malam. Aku ingin seperti bintang gelap kelip di tengah malam. Aku mau menjadi bintang terangi alam setiap malam. Aku mau menjadi bintang terangi alam. Halo adik-adik, bisa perkenalin namanya siapa? Yuri. Kalau ini? Ini? Iya. Nah, tadi kan ada Wartam Goes to School. Nah, gimana nih bisa pesan adik ada Wartam Goes to School? Seru lagi? Senang ya, dan terima kasih. Untuk iya, sudah datang ke TK Hindu Ngerti ya. Terima kasih adik-adik. Goes to school. Terima kasih atas kedatangan Wartam di sekolah kami, TK Hindu Widyakerti. Dengan kedatangan Wartam ke sekolah kami akan bisa memotivasi anak-anak untuk mengenal tentang ikon agama Hindu, penerapan yoga di sekolah, dan cara melakukan kesembayangan sederhana untuk anak. Semoga dalam kedatangan Wartam ke sekolah kami
bisa akan berkelanjutan untuk selanjutnya, sehingga anak-anak lebih senang dan lebih percaya diri dengan agama Hindu. Setiap malam aku mau menjadi bintang terangi alam setiap malam. Hai Sobat Hindu Dharma, coba tebak tim World Wartam on the Spot sedang ada di mana? Nah, alunan melodi khas ini mengingatkan kita sedang berada di tengah-tengah acara Dies Natalis Universitas Hindu I Gusti Bagus Sugriwa yang ketiga. Dan seluruh sivitas akademika sudah hadir di kampus Bangli untuk menyaksikan Dies Natalis ini dengan suasana yang sangat asri. Ada yang spesial yang menjadi pandangan mata tim belusukan Wartam on the Spot. Selain seremonial Dies Natalis yang pengukuhan guru besar, ada yang spesial, penganugerahan penghargaan para tokoh Hindu dalam berbagai bidang. Nah, dalam bidang apa saja? Mari kita ikuti dalam jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Tokoh-tokoh yang dicatat sebagai penerima Sugriwa Award diantaranya Prof. Iwayan Widya, Sang Nyoman Sedana Arte, Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda, dan 6 tokoh penerima award lainnya. Tentu disertai harapan yang menjadi visi misi UHN Sugriwa untuk mencerdaskan umat Hindu. Pertama, mengenal mereka, tokoh, dan kemudian kita merekatkan ke kampus. Karena antara tokoh-tokoh ini dengan kampus itu bisa terjadi biar terjadi sinergi kerjasama, karena mereka kan expert di bidang itu, sehingga kita bisa menimba ilmu, kita bisa untuk mahasiswa juga nanti kita bisa kerjasamakan. Supaya UHN ini tidak hanya bisa bersaing di tingkat nasional, tapi juga bersaing di tingkat internasional. Sehingga kita semuanya bahu-membahu mengharapkan dan memenuhi syarat-syarat semua itu, didahului dengan event internasional dan juga pendaftaran ISO 91 dan 2001, sehingga dengan demikian satu syarat bisa terpenuhi dan juga ada pertukaran pelajar dan dosen. Ke depan ini apa yang dijadikan indikator dalam World Class University itu ada di dalam dunia digital. Ini harus kita dorong supaya pembelajaran depan ini tidak hanya berbasis pada kelas, tapi juga berbasis pada digital. Bagi mereka-mereka, para tokoh yang berkontribusi bukan hanya kepada kampus kami, tetapi berkontribusi terhadap bangsa, negara, dan khususnya agama Hindu. Baik itu ada yang mewakili tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, akademisi, pemerintahan, kesulinggihan, dan lain sebagainya. Mana yang berkontribusi terhadap dharma agama dan dharma negara kita. Saya sangat terkesan dengan acara yang dilaksanakan di sini, di mana acara-acaranya dan orientasinya yang begitu menuju kemuliaan. Nah, inilah yang menurut saya, di mata saya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan melalui acara ini orang-orang akan mau ikut mengembangkan, menikmati, dan memberikan kontribusi-kontribusi yang utama, berkualitas di tempat-tempat di mana agama Hindu yang masih pemahamannya dan pengetahuannya itu kurang mantap. Supaya melalui acara ini dikembangkan menjadi sebuah ajaran-ajaran pemantapan terhadap masyarakat-masyarakat yang memang kurang bidang pengetahuan agama.
puspam palam toya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang adik-adik Swindu. Siang. Nah, kita balik lagi di kelas plus Wartam Nawaksara. Nah, kali ini kita akan menggambar bunga dan tahu tentang maknanya. Kalian tahu bunga nggak? Tahu. Gimana bunga? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, yang mana contoh bunga? Benar, yang ada di telinganya salah satu gambaran ini ya. Nah, oke. Ada yang tahu nggak apa aja sih bunga tuh? Ada bunga apa aja? Bunga jepun lagi. Apa? Beratna, benar. Anggrek, benar. Ada lagi? Mawar lagi? Kembang sepatu dan masih banyak lagi. Biasanya orang pakai bunga tuh untuk apa sih? Untuk sembahyang. Terus biasanya untuk hadiah, benar, dikasih. Jadi kalau ada orang ulang tahun terus dibawain bunga gitu ya. Terus apa lagi? Vas bunga, benar. Nah, tapi gimana sih makna bunga dalam agama Hindu? Nah, sebentar lagi Kak Mia dan juga Pak Agus Budi akan ngajarin kita gimana sih cara menggambar bunga dan juga akan memberitahu kita tentang makna dari bunga dalam agama Hindu. Silakan Kak Mia dan Pak Agus. Kita akan belajar menggambar bunga. Nah, tapi sebelum belajar menggambar, ini ada dasarnya. Gambar apapun ya, termasuk juga menggambar bunga. Dasarnya itu adalah titik. Titik dasarnya. Mau gambar apapun, mau gambar pohon, mau gambar bunga, itu dasarnya di titik. Nah, ya garis itu adalah titik-titik yang dihubungkan. Nah, banyak titik-titiknya akhirnya menjadi garis. Nah, garis itu ada yang garis vertikal. Tahu garis vertikal? Seperti ini dia. Nah, vertikal. Ada namanya garis horizontal seperti ini. Ada namanya garis melengkung. Ya. Ya. Ada yang melengkung terus oval dia. Tergantung objek yang akan digambar. Kalau misalnya nanti adik-adik membuat gambar tangkai bunga, maka itu garisnya vertikal. Ya. Nanti kalau membuat kelopak bunganya, itu garisnya melengkung. Tapi semua ini diawali dengan titik. Anak-anak semua akan belajar menggambar bunga. Puspam palam toya, dibalut keikhlasan seperti yang engkau ahyukan. Om yang widi ku iringi wajanganmu, bahwa karma layaknya sebagai persembahan seperti yang engkau serukan. Om yang widi ku bersila di kakimu dengan segenggam doa dibungkus ketulusan seperti yang engkau wahyukan. Nah, jadi makna bunga itu sangat dekat ya dengan keseharian kita. Tadi ada yang menyebutkan sebagai sarana untuk sembahyang ya. Artinya adik-adik sudah melakukan persembahan kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wasa. Om yang widi, Om yang widi. Bagi saya kelas plus Wartam ini sangat bagus untuk membimbing anak-anak, terutama anak-anak usia dini untuk mengetahui kegiatan umat Hindu pada gininya.
terkait dengan pesan kami bahwa kami sebagai orang tua mungkin agar Wartam tetap maju untuk menjadi jembatan pencerahan bagi umat Hindu. Pesan saya, setelah mengikuti kelas ini terasa sangat menyenangkan dan saya bisa mempunyai lebih banyak teman-teman dari yang dewasa hingga ke anak-anak. Pesan saya untuk kegiatan hari ini mungkin bisa lebih ditingkatkan, mungkin lebih sering dilakukan agar saya bisa menjadi lebih tahu tentang agama Hindu. Om Swastiastu, Pak Puspa. Selamat datang di pameran Nawaksara Wartam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Puspa karena sudah ikut meminyaki Lentera Hindu Dharma dan Museum Hindu, serta ikut berpartisipasi aktif dalam Wartam Action Week yang berlangsung sampai 30 Juni 2023. Nah, sekaligus juga kami ingin mempresentasikan 9 pilar aksi Wartam, 9 tahun Wartam, muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, dan tuntas. Nah, Pak Puspa Atnyana sudah memamerkan koleksi pribadinya Bhagavad Gita for Daily Living menuju hidup yang bahagia. Tentu buku ini sangat bagus Bapak ya, sebagai guideline kita 4 jalan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Nah, Pak Puspa, namun dalam program Ngopi Kelana Pustaka kita kali ini kita tidak akan membahas tentang Bhagavad Gita. Nah, kita akan sharing session bersama para adik-adik di sini dari anak-anak Sanggar Alam Balisanti mengulas tentang buku dan Hindu. Nah, kita langsung saja nih Pak Puspa. Layaknya seorang tokoh, tentu Pak Puspa Atnyana memiliki koleksi pribadi buku Bapak ya. Nah, berapa jumlah koleksi buku Bapak dan jenisnya apa saja Pak? Bisa diceritakan sedikit? Ya, kalau mengenai jumlah buku di rumah itu ada 4 almari besar itu bertumpang 4 juga itu penuh dengan buku dan berserakan juga di bawah ada. Itu tandanya kalau meja itu penuh dengan tumpukan buku sedang menulis, mencari sumber-sumbernya. Semua jenis pengetahuan yang kumpulkan, ya, apakah fisika, biologi, geografi, tata ruang. Tetapi yang paling spesial dan ditempatkan paling di atas dan paling dekat dengan meja itu buku-buku agama. Semua catur Weda ada, Dharma Sastra, Itihasa Purana itu ada. Nibanda, walaupun bukan lontar langsung, tetapi filenya ada 130 lontar-lontar yang ada di balik itu. Yang mentakwa, tentang pengabenan, tentang pecaruan itu semua ada itu, tapi dalam bentuk air. Oleh karena itu meditasi itu menjadi penting. Adik-adik setelah sembahyang ataupun apa, lakukan meditasi. Yang kemanapun pergi yang pertama kali cari buku dulu. Kalau ke Jakarta pilih Plus, mana buku bestseller. Jangan pernah terlalu khawatir terhadap sesuatu. Apabila kita mempunyai pikiran tentang sesuatu, renungkan saja terus, itu akan terwujud. Bagaimana buku-buku agama ini tanda kutip menjadi buku tempat Bapak mengadu pada Tuhan khususnya? Nah, Bhagavad Gita ini selalu terbawa kemana-mana, di tas itu selalu ada. Bukan untuk dibaca, enggak. Begitu kita tiba di hotel itu, ambil, taruh di meja. Dengan melihat buku itu, pikiran kita pada Tuhan gitu, berbagai hal. Jadi Bhagavad Gita itu buku favoritnya. Nah, sekarang kita masuk pada konsep Tripitama Pak, 3 pilar utama Hindu Dharma, Tatwa, Susila, Acara. Nah, terkait dengan bukunya sekarang Pak, dari koleksi pribadi Bapak, buku yang paling tatwa itu yang mana sih Pak? Yang paling susila yang mana dan yang paling acara yang mana Pak? Ya. Nah, jadi dari aspek upacara pegangan kita paling tinggi adalah di lontar-lontar itu. Cuman jangan lupa itu ada sumbernya di kitab kita. Di mana Dharma Sastra itu dijelaskan dengan baik bagaimana tata cara berupacara. Jadi
Jangan pernah tinggalkan lontar untuk kita yang di Bali, karena itu pegangan kita sebagai umat Hindu Bali. Nah, kemudian susila. Sebenarnya kalau kitab susila yang sekarang kan banyak yang menulis ini sih itu, tapi kita kembalikan dulu kepada kitab yang asli. Yang paling jelas Sarasamuscaya itu menjelaskan sebaiknya kita hidup itu gimana untuk hari ini dan bagaimana sebaiknya kita hidup di masa yang akan datang. Karena kalau adik memberikan dana punya berupa emas, makanan, lampu, itu nanti di dalam kehidupan berikutnya kalau membagikan harta menjadi orang kaya raya. Kalau memberikan penerangan nanti menjadi orang yang mukanya cerah, nanti kalau memberi makanan pada kehidupan yang berikutnya tidak akan pernah kurang salam pangan. Wah, tepuk tangan dulu untuk Pak Puspa. Dan juga tentang acara bagi koleksi pribadi Pak Puspa. Nah, begitu banyak untayan dan rangkaian-rangkaian yang Bapak sudah sampaikan tentang buku itu Pak ya. Nah, saya ingin mendengar apa sih arti buku bagi kehidupan Pak Puspa? Ya, jadi buku apapun saja silakan dibaca. Tapi kita harus mempunyai pilah-pilahnya. Yang seorang perencana pasti tentang tata ruang, tentang perencanaan. Tapi karena sebagai umat Hindu, apalagi memimpin umat, seluruh kitab suci paling tidak pernah kita sentuh. Jadi buku itu sumber inspirasi. Tidak mungkin kita mampu berbicara bijak, melaksanakan sesuatu tanpa membaca buku. Bagaimana caranya menumbuhkan dan meningkatkan minat baca dan mencintai buku Hindu, Bapak? Ya, yang pertama sumber pengetahuan itu ada di buku. Buku itu hanya stimulus untuk membangkitkan jiwa kita memahami sesuatu. Oleh karena itu disertai juga dengan meditasi. Nah, anak-anak milenial sekarang kan lebih suka dengan benda ini, betul nggak? Oleh karena itu, seberapa banyak ada buku-buku suci kita di dalam gadgetnya adik-adik itu. Karena anak-anak milenial sekarang berpikir praktis instan, betul nggak? Oleh karena itu, siapa punya kewajiban? Yang pertama rumah tangga. Rumah tangga, perkenankanlah kepada anak-anak, kepada adik-adik kita, pada keluarga kita, paling tidak satu hari satu slogan dibaca. Adik-adik dunia, kalau itu dilakukan, selamat dalam semua hal, karir, pendidikan, rezeki, kesehatan. Terima kasih Pak Puspatyana. Demikian pemirsa dan adik-adik semuanya, program ngobrol inspiratif kelana pustaka kita semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, channel 3. Pesan abadi sang semesta tentang kehidupan untuk keharmonisan. Dari mana harusnya kita mulai mengalir langkah yang indah seperti pesan abadi sang semesta tentang kehidupan untuk keharmonisan. Demikian tadi pemirsa program-program mengisi 9 tahun Wartam Nawaksara. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Falicia, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri.
Maaf jika ada tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa. Salam damai Channel 3. Mari kita yakini sloka-sloka pustaka Weda yang suci tentang semua ciptaan Sang Yang Widi, memberi wejangan Satyam Siwam Sundara, Satyam Siwam Sundara, Satyam Siwam Sundara, Satyam Siwam Sundara, Satyam Siwam Sundara. Dari mana harusnya kita mulai mengayun langkah yang indah, seperti pesan abadi Sang Semesta tentang kehidupan untuk keharmonisan. Mari kita yakini sloka-sloka pustaka Weda yang suci tentang semua ciptaan Sang Yang Widi, memberi wejangan Satyam Siwam Sundara, Satyam Siwam Sundara, Satyam Siwam Sundara, Satyam Siwam Sundara, Satyam Siwam Sundara. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.